Kami memiliki pesan yang sangat relevan, pesan yang menunjukkan bagaimana Tuhan kita menyatakan dirinya kepada umat manusia. Ia menyatakan kuasanya, ia menyatakan kebijaksanaannya, dan terutama ia menyatakan kasihnya untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan menyelamatkan semua orang yang percaya. Kita akan membaca firman Tuhan. Dalam Roma pasal 1 dari ayat 1. Pasal 1 mulai dari ayat 18, 19, 20, 21. Tapi kita akan menekankan pada ayat 19. Alkitab berkata, sebab apa yang dapat diketahui tentang Allah nyata bagi manusia, bagi mereka. Karena Allah sendiri yang telah menyatakannya kepada mereka. Jadi saya menekankan pada ayat ini. Sebab kesempurnaan Allah yang tidak kelihatan, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat terlihat seperti dengan mata telanjang. Dapat terlihat seperti dengan mata telanjang, dengan jelas, sejak dunia diciptakan, ketika kita memperhatikannya dalam karya-karyanya. Jadi, mereka yang menolak untuk percaya, Alkitab berkata, mereka tidak dapat berdalih lagi. Sebab, meskipun mereka telah mengenal Allah, mereka tidak memuliakannya sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya, melainkan pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Dan Alkitab terus mengatakan, seringkali ketika menganggap diri mereka sangat bijaksana, mereka justru menjadi bodoh. Dan Alkitab berkata, orang bodoh berkata bahwa Allah tidak ada, padahal Allah telah menyatakan dirinya sendiri. Maka mereka mengganti hukum Allah yang tidak fana dengan gambaran manusia yang fana, yang melambangkan burung-burung, binatang-binatang berkaki 4, dan binatang-binatang melata, dan mereka mengganti kebenaran Allah. Sebuah kebohongan dan yang menyembah serta mengabdi kepada makhluk bukannya kepada Sang Pencipta yang terpuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan karena istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian pula suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, seperti laki-laki dengan laki-laki yang melakukan kemesuman. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk saat itu. Semoga Tuhan membantu kita. Jadi inilah yang akan kita bahas hari ini. Ini tentang bagaimana Allah menyatakan dirinya. Bahwa setiap orang yang tidak percaya kepada Allah melalui Yesus Kristus, maka ia tidak dapat dimaafkan. Kita harus memperhatikan akhir hidup kita, karena akhir setiap manusia akan bergantung pada bagaimana ia percaya dan melayani Allah, atau bagaimana ia mengekspresikan imannya. Begitulah. Jadi Allah telah menyatakan dirinya. Saya berikan satu contoh. Jika kamu masuk ke tanah ini, ke tempat di mana kita berada, dan jika kamu menemukan meja ini, kamu menemukan telepon ini, kamu menemukan komputer ini, kamu menemukan kursi ini, kamu menemukan semua yang ada di sini, saat kami tidak ada, kamu akan tahu bahwa di sini hanya dengan melihat apa yang ada, pasti ada manusia, pasti ada seseorang yang meletakkannya di sini. Jadi, kamu masuk ke dalam rumah, kamu menemukan berbagai benda, kursi, meja, tempat tidur, lampu. Ada banyak hal yang menunjukkan kepadamu bahwa seseorang pernah ada di sana karena apa yang kamu temukan itu tidak menempatkan dirinya sendiri di sana. Ada seseorang yang meletakkannya di sana, atau seseorang yang membuatnya, atau seseorang yang membelinya, seseorang yang menaruhnya, seseorang yang menata meja, dan seterusnya. Jadi dari apa yang kamu lihat, kamu tahu bahwa ada seseorang, meskipun orang itu tidak kamu lihat. Jadi jika kamu menemukan sebuah meja yang sudah tertata rapi, ada makanan, ada minuman, dan orang-orang yang telah menyiapkan semua itu, makanan itu, tidak ada di sana.
Tapi seseorang yang menyiapkan makanan itu telah meninggalkan sebuah catatan kecil yang bertuliskan, "Selamat makan, silakan ambil." Santai saja. Di situ kamu akan tahu bahwa meja itu tidak menata dirinya sendiri, bahwa makanan itu tidak menyiapkan dirinya sendiri, bahwa catatan itu tidak menulis sendiri. Jadi pesannya, ada seseorang yang menulisnya, yang memikirkanmu sebelum kamu datang, dan dia tahu kamu akan lapar dan ingin makan. Dia sudah menyiapkan makanan itu sebelum kamu datang. Itu membuktikan 100% kepadamu bahwa ada seseorang saat kamu tidak ada. Jadi, ketika kamu melihat apa yang Tuhan ciptakan, bagaimana Dia menciptakannya, kamu tahu bahwa Tuhan itu ada melalui ciptaan itu sendiri. Jadi, kamu melihat kasih Tuhan, kamu melihat kebijaksanaan Tuhan, kamu melihat bagaimana Dia memikirkanmu. Mari kita lanjut sedikit lebih jauh. Bayangkan sejenak jika bumi ini tidak berada di dalam genggaman tangan Tuhan. Bumi akan turun dan berada di tempat yang jauh dari matahari. Jadi Tuhan menempatkannya di satu tempat pada jarak yang sangat tepat dari matahari. Untuk kehidupan kita, jika bumi jauh dari matahari, maka tidak akan ada cahaya. Di sana tidak akan ada tumbuh-tumbuhan karena tidak akan ada hujan. Kita semua tahu bagaimana matahari memainkan peran yang sangat penting agar terjadi hujan, di mana sinarnya memanaskan air dan uapnya naik membentuk awan. Dan kemudian hujan turun ke bumi, ada tumbuh-tumbuhan, ada buah-buahan, ada semua yang kita lihat, pohon-pohon, dan segala sesuatu yang kita butuhkan. Jadi, jika matahari berada jauh, bahkan tidak akan ada tumbuh-tumbuhan. Kehidupan tidak akan mungkin ada di sini. Jadi, kita semua tahu bahwa hanya di planet inilah Tuhan menempatkan oksigen. Tanpa itu, kita tidak bisa bernapas, kita tidak bisa hidup. Kita tahu bahwa hanya di bumi, di antara semua planet, terdapat ozon yang berfungsi untuk memblokir, yang bertugas memblokir radiasi berbahaya dari matahari agar kita tidak terbakar habis oleh matahari atau terbunuh oleh radiasi matahari. Jadi ada ozon yang memang dibuat untuk itu. Dan itu ada di bumi. Kita melihat bahwa di bumi ada gravitasi. Tanpa gravitasi hewan dan manusia bisa terombang-ambing dan benar-benar dan akan tersesat di alam semesta. Jadi itu ada di bumi. Jadi ditempatkan dengan baik. Dan jika Tuhan tidak menjaga planet bumi tetap di orbitnya, maka bumi akan kehilangan orbitnya. Bumi bisa saja menabrak planet lain dan itu akan menjadi kecelakaan di mana tidak ada seorang pun yang selamat, tidak akan ada yang tersisa. Jadi semuanya sudah direncanakan untuk kebaikan kita. Ketika kita melihatnya dalam karya-karyanya, ketika kita melihat Tuhan dalam karya-karyanya, kita melihat kasih-Nya, ekspresi kasih-Nya, kehadirannya, bagaimana Dia memikirkan kita, bagaimana Dia sudah merencanakan Taman Eden sebelum Adam dibentuk. Segala sesuatunya telah ada sebelum Adam datang. Saat kita mempersiapkan kelahiran bayi, kita mempersiapkan segala sesuatunya sebelum bayi itu lahir. Jadi beginilah cara Tuhan memikirkan kita. Melalui ciptaan itu sendiri, Anda dapat mengetahui bahwa Tuhan itu ada dan bahwa Tuhan mengasihi Anda dan Anda mengenalnya sebagai Tuhan. Haleluya. Alkitab mengatakan dalam Mazmur 53 ayat 1 bahwa orang bodoh berkata dalam hatinya, tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Jadi Anda harus gila untuk mengatakan bahwa Tuhan tidak ada. Percaya pada Big Bang. Big Bang. Anda harus mempercayai itu gila. Alkitab berkata, mereka menganggap diri mereka bijak, tetapi menjadi bodoh. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan itu ada. Bukan hanya Dia ada, tetapi Dia adalah kasih. Dia telah mengasihi kita. Kita harus percaya bahwa bukan hanya Dia mengasihi kita, Dia juga mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang datang untuk mati menggantikan kita. Jadi Dia datang untuk menanggung dosa-dosa kita atas dirinya. Dia datang untuk mengampuni kita.
Dia berkata, "Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberimu kelegaan." Ada sebuah kitab penderitaan yang tidak bisa dibuka oleh siapapun. Hanya Yesus yang membukanya. Dia turun ke dunia dan Tuhan berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, aku menurunkannya." Artinya, ini adalah satu paket lengkap, dia telah menurunkannya. Yesus memuat segala sesuatu yang kita butuhkan. Jadi dia telah datang. Tanpa menerimanya, mustahil untuk menghapus atau menghindari konsekuensi dari dosa. Karena segala bentuk kejahatan, semua kata-kata yang ada di muka bumi ini yang secara langsung menentang keberadaan manusia seperti kemiskinan yang meluas, penyakit yang menyiksa, penderitaan yang mendalam, peperangan yang menghancurkan, pembunuhan yang keji, semua hal yang jahat, semua hal yang buruk, semuanya itu berasal dari akar dosa. Jadi, tanpa adanya penghapusan dosa secara menyeluruh, mustahil konsekuensi-konsekuensi yang timbul dari dosa dapat dihilangkan sepenuhnya. Jadi, hanya Yesus yang telah menghancurkan dosa. Tetapi ketika kamu menerimanya dan berkata kepadanya, "Datanglah ke dalam hidupku," saat itulah dia akan menghancurkan dosa, karena dialah yang telah mengalahkan dosa. Tanpa berada di dalam dia, kamu tidak bisa mengalahkan dosa. Dia berkata kepada para murid, "Tinggallah di Yerusalem, tunggulah kedatanganku dalam roh, karena Yesus telah berkata, 'Lihatlah, aku naik ke surga, tetapi aku akan kembali dalam bentuk lain, dalam bentuk roh. Aku ingin tinggal di dalam kamu. Dulu aku bersama kamu, secara fisik aku terbatas. Sekarang aku akan masuk ke dalam kamu.'" Dia berkata, "Kamu tidak bisa melakukan apapun tanpa kehadiranku di dalam dirimu, karena akulah yang telah menang dan aku akan menang di dalam kamu." Kemenangan atas dosa dan akibat-akibat dosa akan bergantung pada bagaimana kamu menerima aku dan mengembangkan aku di dalam dirimu. Alkitab berkata, "Aku telah menyimpan firman Tuhan di dalam hatiku supaya aku tidak berdosa terhadap Tuhan." Kalau tidak, kamu tidak bisa mengalahkan dosa tanpa memiliki di dalam dirimu Dia yang telah mengalahkan dosa dan yang akan mengalahkan dosa di dalammu. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kuasa, melainkan oleh Yesus di dalam kita. Paulus berkata, "Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Jadi, kita harus menerimanya untuk mengalahkan dosa. Bukan hanya itu saja. Itu juga berkat kita akan mengalahkan dosa dan hukuman atas dosa, dan kita akan hidup di surga. Hanya di dalam Dia, karena Dia berkata, "Lihat, aku pergi untuk mempersiapkan tempat bagi kamu. Aku akan kembali supaya di mana aku berada, kamu pun berada di sana." Aku akan kembali. Jadi aku tahu siapa yang telah menerimaku, siapa yang ada di dalam aku. Dan ketika aku ingin kembali, aku akan mengambil mereka yang memiliki kehadiranku di dalam diri mereka. Jadi kita harus percaya. Kita harus percaya kepada Tuhan dan kepada kasih-Nya yang mendorong Tuhan untuk mengutus anak-Nya serta menerimanya demi hidup yang kekal, untuk hidup bersama Tuhan selamanya dan untuk menang di dunia ini. Jadi Tuhan memberkati Anda jika Anda percaya hari ini dan mengundang Yesus ke dalam hidup Anda. Tidak ada cara lain selain menerima Yesus dan percaya bahwa Anda akan menaklukkan kematian. Haleluya. Kami berterima kasih kepada Anda semua saat Anda mendengarkan firman Tuhan. Kami memberkati Tuhan untukmu. Dan setelah mendengarkan firman seperti ini, kamu percaya bahwa Tuhan itu ada dan kamu percaya pada kasih-Nya yang mendorongnya untuk mengutus anak-Nya mati menggantikanmu demi dosamu dan menghapuskan akibat dari dosa, yaitu kematian kekal, serta ada penderitaan, ada siksaan lain dan segala keburukan yang merupakan akibat dari dosa. Jadi Yesus datang untuk menghapuskan dosa dan juga akibat buruk dari dosa. Jadi kamu melakukan hal yang benar dengan menerimanya. Tanpa Dia berkata, "Tanpa aku tidak mungkin pergi kepada Bapa. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Jadi menerima Yesus adalah syarat mutlak untuk masuk surga. Karena cepat atau lambat kita semua akan meninggalkan planet ini. Kita tidak tahu bagaimana dan kapan, tapi kita pasti akan meninggalkan planet ini.
Jadi kita harus mempersiapkan diri. Di sanalah kita akan menghabiskan kekekalan kita mulai hari ini. Dan itu dengan menerima Yesus. Menerima Yesus itu wajib, itu adalah syarat mutlak. Terimalah Yesus. Karena siapapun kamu, entah kamu kaya, miskin, atau siapapun, kamu tetap membutuhkan Yesus. Kita diciptakan agar suatu hari nanti kita bisa bertemu dengan Yesus. Nah, jika kamu percaya bahwa Tuhan itu ada dan kamu percaya akan kasih-Nya, maka kamu harus bertindak sesuai dengan itu. Alkitab berkata, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku melalui perbuatan." Jika kamu percaya bahwa Tuhan itu ada berdasarkan apa yang telah Dia ciptakan, berdasarkan anaknya yang telah Dia utus, semua itu dan apa yang Dia lakukan untukmu, kamu bisa melihatnya dengan segala cara. Kamu bisa melihatnya di setiap sudut. Kamu bisa melihatnya melalui banyak hal. Kamu bisa melihat bahwa Tuhanmu ada, bahwa Dia hadir. Ada hal-hal yang Dia lakukan yang tidak mungkin bisa kamu lakukan sendiri. Bahkan nafas kehidupan yang kamu miliki, itu Dia yang memberikannya kepadamu. Tidur dan bangun, itu juga karena Dia. Jadi iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Fakta bahwa Dia tidak menghancurkanmu, Dia tidak mencuri darimu, Dia tidak mengambil nyawamu, adalah karena Tuhan telah menjagamu. Dan jika Tuhan membiarkan kita di rumah, apa yang diperhatikan dengan sia-sia, maka Dialah yang menjaga dan memelihara planet bumi ini dan mencegahnya supaya tidak lenyap ke dalam jagat raya demi kebaikanmu, atau supaya tidak tergelincir dan menjauh dari matahari. Itu untuk kebaikan kita sendiri. Jadi Dia mengasihi kita dan kita melihat kasih-Nya di mana-mana. Jadi kita harus merespons dengan sewajarnya. Kita harus menerima Yesus. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah menerima Yesus. Kamu masuk ke kamarmu, kamu merenungkan kasih Allah, dan kamu mengundang Yesus. Dia akan diundang. Dia ada di sampingmu, Dia mendengarmu. Bagaimanapun juga, jika Anda meninggalkan planet ini tanpa menerima Yesus, Anda telah kehilangan kehidupan. Segala sesuatu yang telah Anda lakukan, bahkan jika Anda telah membantu seluruh umat manusia tanpa menerima Yesus, Anda hidup dalam kesia-siaan. Alkitab mengatakan Anda harus menerima Yesus di beberapa titik dalam hidup Anda. Haleluya! Semoga Tuhan membantu Anda melakukannya dan memutuskan konsekuensi positifnya. Anda akan melihatnya nanti. Apapun masalahnya, Anda tidak akan menyesal telah menerima Yesus Kristus. Dialah kehidupan, kebenaran. Dan Dia adalah jalan yang menuntun kita ke surga, dan Dia adalah kunci kemenangan di dunia ini. Haleluya, Tuhan memberkati. Tetap berlangganan. Teruslah mendengarkan firman Tuhan, selidiki dan dalami. Kunjungi video lainnya dan putuskan berdasarkan pertimbangan tersebut. Tuhan akan memberkatimu. Anda akan lihat Anda tidak akan menyesali keputusan yang Anda buat. Haleluya. Semoga Tuhan melimpahkan berkat-Nya atas Anda. Amin.